Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Ayam jantan, ayam betina, setiap pagi bangunkan warga. Dirgahayu negara tercinta, semoga semakin maju berjaya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jalan-jalan ke Tanah Abang. Capek. Udah itu doang pantunnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustadzun al-fadil al-Ustadz Bahrut Tahir. Yang sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita PLT Lurah Bapak Mardiantoro. Bener ya? Alhamdulillah. Yang juga hadir di tengah-tengah kita Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, orang tua saya Bapak Haji Asyikin. Juga hadir Ketua RW 01, orang tua saya juga Bapak Haji Jailani. Juga hadir tokoh masyarakat, orang tua saya juga, semuanya orang tua saya. Alhamdulillah. Bapak Haji Matali. Kita doakan para guru kita, orang tua kita, para sesepuh kita dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan nanti pada waktunya ketika Allah wafatkan tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Lurah ada alhamdulillah, Pak RW ada alhamdulillah. Bu RT ada nggak Bu RT? Bu RT ada. Pak RT ada Pak RT. Nah, jadi pemerintah harus sering hadir di masyarakat, terutama di dalam rangka acara-acara keagamaan. RW, RT, lurah yang sering ngaji, insya Allah hidupnya semakin berkah. Jangan RT ini urusannya kalau nangkep dangdut doang ini. Makanya RT yang hadir, RW yang hadir pada siang hari ini, saya doain nanti cepat jadi lurah. Amin. Mendi Papua jauh sono. Mau Pak RW? Pak RW mau Pak RW? Dan salam ta'zim hormat tertinggi saya berikan semuanya kepada Majelis Ta'lim Ar-Rahmah dan Majelis Ta'lim Aisyah beserta para ketua-ketuanya. Saya doain yang hadir saat ini hidupnya dijadikan hidup yang berkah. Mudah-mudahan bisa pergi haji ke Mekah. Mudah-mudahan tawafnya di depan Ka'bah. Bisa ziarah ke kota Madinah. Pulangnya bawa duit berlimpah, beli mobil mewah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 17 Agustus 1945 menjadi saksi kemerdekaan yang Allah berikan setelah perjuangan, pengorbanan, jerih payah dari para pahlawan kita. Kita saat ini, hari ini 17 Agustus 77 tahun setelahnya. Lagi merdeka, mereka mati-mati. Mana lagi?
77 tahun setelahnya kita masih bisa menikmati kemerdekaan, buah manis daripada perjuangan para pahlawan. Alhamdulillah. Kebetulan ini hari bertepatan dengan tanggal 19 Muharram. Jadi saya sebelum mulai lebih jauh, saya mau izin dulu ini. Saya itu nggak sampai hati kalau orang tua saya pada duduk, kemudian saya berdiri. Kalau saya duduknya di bawah juga, ibu-ibu yang di sono kagak kelihatan. Lah percuma saya udah pakai sorban merah kalau sampai kagak kelihatan. Makanya saya izin duduk di sini. Itu pertama. Jadi saya nggak mau sampai hati berdiri depan hadapan orang tua saya. Alasan aslinya ya pegel juga. Lah enak banget saya berdiri sendirian. Jadi ini hari bertepatan dengan tanggal 19 Muharram. Kita masih ada di suasana tahun baru Islam. Bertepatan dengan tahun baru Islam ini harusnya semangat baru ada di dalam hati kita, apalagi bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2022. Maka mengingat kemerdekaan, merayakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan merupakan satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang tanggal berapa, Bu? 17 Agustus. Bulan hijriahnya tanggal berapa? 19 apa? Ini ada hadiahnya enggak nih hari ini? Coba siapin. Jadi sekarang bertepatan dengan 19 Muharram. Yang saya mau tanyain dulu, ketika 1945 bertepatan dengan bulan apa hijriahnya? Coba itu. Orang Islam bukan ini yang hadir. Bulan hijriah ketika 17 Agustus 1945 bulan apa hijriahnya? Habis googling ya, bukan? Bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, ketika itu para pejuang, para pahlawan dalam keadaan berpuasa mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata ada rahasia kenapa 17 Agustus dipilih oleh para pahlawan sebagai hari kemerdekaan. Kenapa enggak tanggal 18 Agustus? Kenapa enggak 16 Agustus? Atau mungkin 20 Agustus? Sebab angka 17 ini kaitannya sangat erat dengan sesuatu yang sangat fundamental kepada kaum muslimin. Apa makna 17? 17 rakaat yang selalu kita lakukan setiap hari sebagai imaduddin, tiangnya agama. Kalau agama sudah punya tiang, kalau agama sudah menjadi tiang fondasi utama, mesti bangsa akan bisa berjaya. 9 Ramadan, kemudian harinya bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kalau kita bilang ini perjuangan daripada para pahlawan, betul. Tapi ternyata ada keberkahan daripada bulan Ramadan. Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan. Punggawanya bulan-bulan yang ada adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Dan punggawanya hari-hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Sama perjuangan kaum muslimin ketika perang Badar tanggal 17 Ramadan 313 kaum muslimin melawan ribuan orang-orang kafir dimenangkan oleh Allah karena keberkahan bulan Ramadan. Ada hadiahnya.
Perang Uhud, semua orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, datang ke kota Madinah, sampai di Jabal Uhud, di gunung Uhud, semuanya dikepung. Terjadi pada bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan yang kita kira sebagai bulannya leha-leha, bulannya males-malesan, bulannya lemes-lemesan, ternyata para pejuang menggunakan bulan Ramadan sebagai momentum merebut kemerdekaan. Ini menjadi penting sebab kita ini saking udah seringnya menggunakan tanggalan Masehi, kita jadi lupa sama tanggalan Hijriyah. Yang mau dapat hadiah angkat tangan. Ada yang mau dapat hadiah? Mau? Baik, yang angkat tangan saya minta sebutin bulan Hijriyah dari awal sampai akhir. Ayo Ibu, silakan, tolong dikasih mic. Boleh berdiri, kenalin namanya biar pada kenal. 12 bulan di dalam bulan Hijriyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Lama nggak itu, cuman satu album lagi ntar. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadasni, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Qadar, Dzulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata Ini pelajaran dari suami saya. Masya Allah, semoga almarhumnya dapat amal kebaikan dari apa yang diajarkan. Amin ya rabbal alamin. Lihat tuh, mana bocil-bocil ini. Orang tua kita apalnya bulan-bulan Hijriyah. Ini anak-anak zaman sekarang apal lagunya Cinta Satu Malam. Maknya yang ketawa apal juga itu. Silakan hadiahnya dikasih. Masya Allah. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, apa lagi? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pertanyaan kedua yang bisa saya tambahin hadiah dari saya ini. Kirimin rekeningnya dah. Ntar saya suruh. Siapa yang bersedia nyebutin tanggal lahir masing-masing? Iya, maksudnya sendiri-sendiri, tanggal lahir sendiri-sendiri. Yang mau nyebutin angkat tangan. Di dalam bulan Hijriyah. Tanggal lahir di dalam bulan Hijriyah. Coba dikasih mic-nya. Masya Allah. Sebutin Masehinya dulu, baru Hijriyahnya. Tanggal 3 bulan Agustus Masya Allah. 1972. Bulan Hijriyahnya. Berarti enggak tahu. Saya udah sempet deg-degan itu pengen ngirim rekening, ternyata kagak tahu. Alhamdulillah. Bulan Hijriyah. Coba. Tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah, silakan hadiahnya diambil, tolong dikasih. Ini sebagai contoh, kalau kita nggak tahu tanggal lahir kita pada bulan Hijriyah, kita jadi kurang semangat. Coba bayangin kalau kita lahir di bulan Ramadan. Yang tahu lahir bulan Ramadan biasanya yang punya namanya Ramadan. Siapa contohnya? Nia Ramadhani. Itu mesti lahirnya bulan Ramadan. Ibu ini lahir bertepatan dengan apa? Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti akan bertambah rasa syukur di dalam hati kita.
Jadi jadikan momen 17 Agustus ini momen semangat baru, baik itu di dalam beragama maupun berbangsa. 3 cara kita merawat kemerdekaan. Yang pertama, merawat kemerdekaan dengan senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang enggak pintar, enggak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka ini orang juga termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Jadi kalau kita mau mensyukuri kemerdekaan Indonesia, nggak cukup cuman ngerayain bikin upacara setiap tanggal 17. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita harus pandai berterima kasih kepada para pahlawan. Sebutin 3 nama pahlawan. Sebutin 3 nama pahlawan. Ibu yang di belakang tuh, kasih lagi mic-nya. 3 nama pahlawan. Perempuan siapa? Kartini. Patimura. Satu lagi. Jenderal Ahmad Yani, Masya Allah. Ya, silakan dikasih hadiahnya. Alhamdulillah. Rasuna Said termasuk daripada pejuang kemerdekaan. Yang saya mau tanya, Rasuna Said ini perempuan apa laki? Ya silakan. Perempuan apa laki? Setelah majelis lihat di Google Rasuna Said, dilihat laki apa perempuan. Kalau sampai kita salah, berarti kita kagak kenal sama para pahlawan kita. Bagaimana kita mau berterima kasih, kenal juga kagak. Maka yang pertama untuk merawat kemerdekaan, pandai-pandai berterima kasih kepada para pahlawan. Kita kirimkan Fatihah, kita niatkan untuk semua pejuang-pejuang bangsa Indonesia, supaya setiap tetes darah yang gugur di dalam perjuangan, setiap semua takbir yang dilantunkan di dalam perjuangan, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, cara kita merawat kemerdekaan adalah dengan ilmu. Nggak bisa seseorang merawat segala hal, apalagi yang besar yang namanya kemerdekaan, kecuali dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau dunia, kata Imam Syafi'i, maka kita harus punya yang namanya ilmu. Kalau kita mau dunia ataupun mau akhirat, kita kudu punya yang namanya ilmu. Dan kalau kita mau kedua-duanya, dunia dan juga akhirat, maka kita juga harus punya yang namanya ilmu. Maka niatin nih Bu, kita kajian setiap minggu, kita niatin minimal, meskipun kita bukan sebagai perangkat di kepemerintahan, tapi hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, kemudian kita hadir di dalam keluarga, membagikan ilmu kepada anak-anak kita, calon para penerus bangsa.
maka dengan begitu menuntut ilmu kita di dalam majelis-majelis ilmu akan mendapat pahala sebagai niatan untuk merawat bangsa. Ustadz, saya ini umur udah kagak muda lagi. Siapa yang umurnya udah di atas 40? Semuanya, ya Allah, kagak ada yang muda-mudaan dikit. Yang 50 mana? Yang 60 mana? Yang 76 saya tahu, orang tua saya Bu Hajah Ninih mana? Sebab lahirnya 1946. Ya. Ustaz, saya udah tua, susah ini saya mau nuntut ilmu. Lihat kisahnya seorang imam besar di dalam mazhab Imam Syafi'i, namanya Imam Qaffal As-Sasi. Beliau ini disebut dengan Qaffal, asal katanya kuflun. Kuflun itu artinya gembok. Qaffal sighah mubalaghah yang maknanya tukang gembok. Jadi beliau kerjaannya ini tukang gembok. Satu ketika ada orang bikin gembok kecil. Pada masa beliau gembok itu ketika orang bikin gembok gede-gede. Giliran ada orang yang berhasil bikin gembok kecil, viral, geger, orang semua datang, orang semua sohor. Kata Imam Qasim, lah gua udah lama bikin gembok kagak pernah kesohor, kagak pernah diorangin, kagak pernah dihargain. Dia bikin lagi yang lebih kecil. Dia bikin lebih kecil tapi nggak viral, nggak geger karena bukan yang pertama. Sakit hati. Udah, gue mau datang ke guru gue mau tanya gimana caranya supaya bisa diorangin, supaya bisa disohor sama orang, supaya bisa dihargain sama orang. Datang ke gurunya. Guru, ini saya pengen diorangin, saya pengen dihargain, apa yang perlu saya lakuin? Niat awalnya memang gak bagus, nanti perjalanan waktu Allah yang perbaiki niatnya. Kata gurunya, kalau mau diorangin, kalau mau disohor sama orang, belajar ilmu agama. Pulang dari rumah gurunya, dibawa kitab Mukhtasar Muzanni, kitab dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Usianya berapa Ustadz ketika dia nuntut ilmu? Udah masuk kepala 40 tahun lebih. Dia bawa kitab, semalaman dia ngafal. Di awal kitab ada kata hadza kitabun ikhtasartuhu. Apa kata-katanya? Hadza kitabun ikhtasartuhu. Bareng-bareng semuanya. Hadza. Satu kata. Hadza kitabun ikhtasartuhu. 3 kata semalaman suntuk dia apal kagak apal, otaknya bebel. Paham bebel? Bukan babel, bukan beda. Bebel, tumpul otaknya, udah tidak muda lagi. Sampai mendekati waktu subuh dia apal. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Dia apal. Dia istirahat, menjelang waktu subuh dia tidur. Bangun subuh apa? Bangun subuh dia lupa apa yang udah dia apa. Habis subuh dia keluar rumah, datang nenek-nenek. Nenek-nenek berarti usianya udah lebih dari 60 kira-kira. Betulan nih nenek-nenek mulutnya emang rada lemes. Ini nenek-nenek modelnya kalau belok kanan sennya ke kiri ini. Dia ketemu sama Kofal, diomelin Kofal, lu ngapain aja semalaman teriak-teriak, gua sampai kagak bisa tidur. Kata tuh nenek-nenek, sepanjang malam lu teriak hadza kitabun ikhtasartuhu. Kata tuh nenek-nenek. Lah tuh nenek-nenek apal sih Kofal kagak apa. Sakit hati dia, akhirnya dia bilang, kalau tuh nenek-nenek bisa apal, kenapa aku kagak bisa?
Akhirnya mulai dari situ dia ubah niatnya, belajar karena pengen nyenengin Allah, belajar karena pengen nyenengin Rasulullah, belajar karena pengen banggain agama Islam. Akhirnya dia jadi ulama besar sampai sekarang detik ini namanya masih disebut karena keilmuannya. Apa kata Imam Qafal? Ishtu arba'ina sanah jahilan. Aku hidup 40 tahun bodoh. Kerjaku cuman bikin gembok, cari dunia, pengen viral 40 tahun. Tapi wabaki umri kuntu aliman. Sisa hidupku setelah 40 tahun Allah muliakan dengan ilmu. Jadi belajar jangan niatnya cuma datang. Zaman sekarang saya paling kagak demen ngaji tuh jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Cuman ngaji kuping. Bawa catatan, bawa tulisan, catat amalin. Kalau kita ngelakuin yang begini, insya Allah dengan ilmu kemerdekaan bisa kita rawat insya. Yang ketiga, bagaimana cara kita merawat kemerdekaan? Yaitu dengan senantiasa gemar berbagi sesama. Momentum bulan Muharram menjadi momentum untuk berbagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang ngerawat anak yatim, orang yang sayang sama anak yatim, kahatani fi yaumil qiyamah, bagaikan dua jari telunjuk dengan jari tengah di hari kiamat nanti. Apa maknanya? Kalau kita sayang sama anak yatim, nanti jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Cuman nih bapak-bapak jangan cuman pengen nyantunin anak yatim. Ustadz, saya pengen nyantunin anak yatim sebelah rumah saya. Ada anak yatim umurnya 18 tahun. Pas banget perempuan lagi. Saya dengar Ustadz katanya kalau tanggal 10 Muharram hari Asyura kita disunahin buat ngusap pala anak yatim. Saya pengen usap itu anak yatim umur 18 tahun, udah perawan saya pengen usap. Lah, itu namanya agama diakal-akal. Anak yatim itu batasnya sampai usia balik. Kalau dia udah mohon maaf mimpi basah, kalau dia udah haid yang perempuan, kalau dia usianya udah 15 tahun, maka dia tidak lagi dikatakan sebagai seorang anak yatim. Jangan nenek-nenek ngomong depan saya, Ustaz saya juga anak yatim. Salah nih, nenek-nenek yatim bilang begitu. Orang nenek-nenek masih ngaku anak yatim. Anak yatim kalau dia sebelum balik, kalau dia setelah balik, maka dia tidak lagi dikategorikan sebagai anak yatim. Tapi bukan artinya kita nggak boleh berbagi sama anak-anak yang mungkin punya kesulitan di dalam ekonominya. Dia sudah balik, nggak punya orang tua, maka kita bersedekah kepada dia sebagai posisi dia bukan anak yatim, tapi sebagai du'afa, orang yang lemah ekonominya. Melalui perjuangan pengorbanan bisa kita rawat sampai akhir hayat daripada perjuangan para pahlawan. Sebab kemerdekaan ini, setelah kemerdekaan orang model macamnya dua. Yang satu orang yang bisa merawat dan mengisi kemerdekaan, yang kedua orang yang cuman bisa menikmati kemerdekaan. Kita gampang menikmati kemerdekaan, tapi nggak semua orang bisa merawat kemerdekaan. Siapa contoh orang yang cuman bisa menikmati kemerdekaan, yang setiap tanggal 17 Agustus dia kerjaannya cuman nanggepin dangdut. Dia kerjaannya cuman bikin lomba bapak-bapak dipakein daster.
suruh lomba main bola. Bapak-bapak didandani make up, lipstick, semuanya didandanin sama bininya. Ini bukan merawat kemerdekaan, bahkan ini menghinakan kemerdekaan. Saya nggak setuju Majelis Ar-Rahmah semua di kampungnya jangan ada yang mau ikut kalau ada bapak-bapak lomba pakai daster. Ingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anal musyabbihati minan nisa'i birrijal wa la'anal musyabbihina minar rijali bin nisa. Allah bakal laknat perempuan yang dandannya kayak laki-laki. Allah bakal laknat laki-laki yang dandannya kayak perempuan. Nangis Jenderal Sudirman ngelihat rakyatnya 17 Agustus suruh main bola pakai daster. Jadi jemaah Majelis Ar-Rahmah, jemaah Aisyah pulang dari sini, yang jadi Bu RT, yang jadi panitia 17 Agustus, ada yang ngajuin lomba bapak-bapak main bola pakai daster, coret. Cari lomba yang lain. Bikin puisi kemerdekaan, cerdas cermat kemerdekaan, lomba makan kerupuk biar lebih seru kerupuknya kita taruhin sambal setan. Boleh, asalkan jangan sampai ada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dandanin laki kayak perempuan haram, makein baju laki dipakein ke perempuan haram. Yang beginilah bedanya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum kemerdekaan ini menjadi satu hal yang bisa terus menyadarkan kita bahwa perjuangan para pahlawan tidak mudah, perjuangan para pahlawan susah payah. Jangan sampai kita baru bisa tahu betapa susahnya perjuangan sampai harus kita dijajah, sampai harus kita diserang, sampai harus kita dibolak-balikan oleh orang-orang asing. Maka sekarang kita dalam keadaan yang sangat nikmat, bersyukur dengan ilmu dan saling berbagi. Insya Allah bersama kita rawat bangsa kita Indonesia. Selawat sebagai penutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه mudah-mudahan Engkau jauhkan bangsa kami ini dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang rakus, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tercela, dan berikanlah sebaik-baik pahala kepada para pahlawan-pahlawan kami dan pahlawannya para pahlawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ni'azimi sultanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma Rabbana faqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقام اللهم ربنا فارحم والدينا واغفر لنا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا بارك لنا وبارك مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع أستاذاتنا وأساتذتنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وبناتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.